Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak hatimu. Jika saat ini langkahmu terasa berat, pikiranmu penuh dan jiwamu lelah oleh hiruk-pikuk dunia, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengajakmu berhenti, bukan untuk mundur, tetapi untuk masuk lebih dalam ke ruang sunyi tempat kebenaran berbicara tanpa suara. Ada jalan yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Jalan yang hanya bisa dirasakan ketika ego perlahan dilepaskan, ketika hati mulai jujur, dan ketika dunia tidak lagi menjadi pusat segalanya. Di sanalah makam-makam ruhani bekerja tanpa sorotan, tanpa pengakuan. Video ini bukan untuk mereka yang ingin terlihat suci, bukan pula untuk yang mengejar kedudukan spiritual. Ini adalah perenungan bagi jiwa yang ingin kembali menjadi hamba tanpa topeng, tanpa tuntutan, dan tanpa klaim apapun. Dengarkan dengan hatimu, bukan dengan prasangka. Karena yang akan kita bicarakan bukan tentang menjadi sesuatu, melainkan tentang berani kehilangan diri di hadapan Allah. Bab 1. Ketika nama wali disalahpahami. Nama wali seringkali diucapkan dengan nada kagum, seolah ia adalah puncak tertinggi dari perjalanan ruhani manusia. Namun justru di sanalah letak kesalahpahaman bermula. Banyak hati terpikat oleh sebutan, tetapi lupa menelusuri makna. Wali bukanlah gelar yang disematkan, bukan pula identitas yang dapat diklaim. Ia bukan simbol kesucian yang tampak, melainkan keadaan batin yang nyaris tak bisa dijelaskan dengan bahasa. Ketika manusia sibuk mencari wali melalui tanda-tanda lahiriah, sesungguhnya ia sedang menjauh dari hakikat kewalian itu sendiri. Sebab kewalian tidak pernah berteriak meminta dikenali, ia justru bersembunyi di balik kesederhanaan yang sering diremehkan. Dalam pandangan makrifat, wali adalah hamba yang telah diselamatkan dari dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk mengurus citra, tidak tenggelam dalam penilaian manusia, dan tidak terikat oleh pujian maupun cercaan. Ia hidup di tengah dunia, namun hatinya tidak bermukim di sana. Banyak orang membayangkan wali sebagai sosok yang selalu khusyuk, wajahnya bercahaya, tutur katanya penuh hikmah. Padahal cahaya kewalian seringkali tersembunyi di balik wajah yang biasa, pekerjaan yang sederhana, dan kehidupan yang tampak seperti orang kebanyakan. Justru karena ia tidak menuntut perhatian, maka Allah menutupinya dari pandangan manusia sebagai bentuk penjagaan yang paling halus. Kesalahan paling mendasar dalam memahami wali adalah ketika manusia mengukurnya dengan standar keistimewaan. Seakan-akan wali harus memiliki pengalaman spiritual tertentu, mimpi-mimpi luar biasa, atau kemampuan di luar nalar. Padahal semua itu tidak menjamin apapun. Dalam banyak riwayat para arif, wali sejati justru adalah mereka yang paling takut jika dirinya diberi keistimewaan, karena khawatir hatinya tergelincir pada rasa aku. Di titik inilah kewalian bukan lagi tentang kelebihan, melainkan tentang keselamatan. Keselamatan dari ujub, dari merasa lebih dekat, dari merasa lebih dipilih. Dan keselamatan semacam ini hanya diberikan kepada hati yang benar-benar berserah. Ada sesuatu yang sangat halus dalam makam ini, sesuatu yang tidak bisa diraih dengan usaha keras, apalagi dengan ambisi rohani. Wali tidak dilahirkan dari keinginan untuk menjadi istimewa, tetapi dari kejujuran yang mendalam dalam menjadi hamba. Ketika seseorang tidak lagi sibuk bertanya, siapa aku di mata Allah, melainkan hanya berusaha hadir sepenuhnya dalam ketaatan dan adab, maka disitulah jalan itu mulai terbuka tanpa disadari. Ia tidak merasa sedang naik, tidak pula merasa telah sampai. Ia hanya berjalan setia pada perintah, sabar dalam larangan, dan ridha dalam takdir. Dan justru karena itulah ia dijaga dari rasa memiliki makam. Maka ketika kita berbicara tentang wali, sejatinya kita sedang diajak untuk meruntuhkan banyak gambaran yang keliru dalam diri. Kita diajak untuk kembali memandang kewalian bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai akibat. Akibat dari tauhid yang jernih, akhlak yang lembut, dan hati yang luruh di hadapan Allah. Jika hari ini kita masih tertarik pada sebutan, masih terpikat oleh kisah-kisah keajaiban, mungkin yang perlu dibenahi bukan pemahaman tentang wali,
tetapi cara kita memandang kedekatan dengan Allah itu sendiri. Karena semakin seseorang mendekat, semakin ia menghilang. Dan semakin ia menghilang, semakin dekat ia dengan hakikat kewalian yang sesungguhnya. Bab 2. Tauhid yang tidak menyisakan siapapun. Tauhid sering diajarkan sebagai dasar agama, namun jarang diselami sebagai jalan pembebasan batin. Banyak orang merasa telah bertauhid karena lisannya mengucap keesaan Allah, pikirannya meyakini kekuasaannya, dan amalnya tertata rapi. Namun tauhid yang mengantar pada wilayah kewalian bukan sekadar pengakuan, melainkan peristiwa batin yang mengguncang pusat keakuan. Ia datang bukan untuk menenangkan ego, tetapi untuk meruntuhkannya. Pada tahap ini, tauhid tidak lagi terasa nyaman, karena ia mulai mencabut sandaran-sandaran halus yang selama ini dianggap suci, termasuk rasa bangga atas iman dan ketaatan itu sendiri. Dalam tauhid yang mendalam, seseorang perlahan menyadari bahwa ia selama ini masih berdiri di hadapan Allah dengan membawa dirinya. Ia berdoa dengan harapan, beribadah dengan perasaan memiliki, dan berserah dengan syarat tersembunyi. Tauhid sejati datang ketika semua itu dilepaskan, ketika seseorang tidak lagi memposisikan dirinya sebagai subjek yang sedang mendekat kepada Tuhan, melainkan sebagai hamba yang sepenuhnya berada dalam genggamannya. Di titik ini, rasa aman tidak lagi bersumber dari amal, dan rasa takut tidak lagi bergantung pada dosa. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu bergerak atas kehendaknya, termasuk gerak hati yang paling halus. Tauhid yang demikian tidak membuat seseorang merasa hebat, justru sebaliknya, ia melahirkan kerendahan yang sangat dalam. Semakin seseorang memahami keesaan Allah, semakin ia melihat betapa rapuh dan tidak berdayanya dirinya. Ia tidak lagi berani bersandar pada pemahaman, apalagi pada pengalaman ruhani. Semua dianggap sebagai titipan yang bisa diambil kapan saja. Bahkan keyakinannya pun ia mohonkan agar dijaga, karena ia sadar bahwa tanpa penjagaan Allah, hati bisa berpaling dalam sekejap. Inilah tauhid yang tidak memunculkan klaim, karena tidak ada lagi aku yang merasa berhak mengklaim apapun. Dalam pandangan para arif, tauhid semacam ini disebut tauhid yang menghanguskan, bukan tauhid yang menghias. Ia tidak memperindah citra spiritual seseorang, tetapi membersihkan batinnya dari segala bentuk penyekutuan yang tersembunyi. Termasuk penyekutuan paling halus, yaitu merasa diri sebagai pelaku kebaikan. Ketika seseorang masih merasa aku yang taat, aku yang ikhlas, atau aku yang dekat, maka tauhidnya masih berada di permukaan. Tauhid yang dalam membuat seseorang melihat bahwa ketaatan adalah karunia, keikhlasan adalah pemberian, dan kedekatan adalah rahmat, bukan hasil usaha. Maka tidak mengherankan jika tauhid menjadi syarat paling mendasar dalam maqam waliullah, sekaligus yang paling sedikit dipahami. Karena ia menuntut keberanian untuk kehilangan pijakan batin. Ia mengajak manusia untuk berdiri tanpa pegangan selain Allah, tanpa jaminan selain rahmatnya. Tauhid seperti ini tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa diajarkan dengan retorika. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam kejujuran menghadapi diri, dan dalam kesediaan untuk hancur demi kebenaran. Dan ketika tauhid telah benar-benar meniadakan siapapun selain dia, disitulah pintu makam yang lebih dalam mulai terbuka, tanpa suara, tanpa tanda, dan tanpa klaim. Bab 3. Ketika dunia tidak lagi menjadi tujuan. Dunia seringkali ditinggalkan secara lahiriah, namun tetap bercokol kuat di dalam batin. Banyak orang mampu mengurangi kepemilikan, menahan keinginan, bahkan hidup sederhana, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh harapan-harapan duniawi yang halus. Dalam jalan makrifat, yang dituntut bukanlah menjauh dari dunia, melainkan membebaskan hati darinya. Karena dunia yang paling berbahaya bukan yang terlihat, tetapi yang bersembunyi di balik niat, doa, dan bahkan ibadah. Selama dunia masih menjadi tujuan, maka ia akan selalu menjadi hijab, sehalus apapun bentuknya. Pada maqam ini, seseorang mulai diuji bukan dengan banyaknya harta, melainkan dengan seberapa besar ketergantungannya. Ia bisa saja kehilangan sesuatu yang kecil, namun jiwanya guncang, atau memperoleh sesuatu yang sederhana, namun hatinya melambung. Dari sanalah ia belajar bahwa dunia bukan tentang besar atau kecil, tetapi tentang pengaruhnya terhadap batin.
Wali bukan mereka yang tidak memiliki apa-apa, melainkan mereka yang tidak dimiliki oleh apapun. Dunia boleh datang dan pergi, tanpa pernah menggeser ketenangan hatinya, karena pusat kehidupannya sudah berpindah. Ketika dunia tidak lagi menjadi tujuan, orientasi hidup pun berubah dengan sendirinya. Usaha tidak lagi didorong oleh ambisi, melainkan oleh amanah. Keberhasilan tidak lagi melahirkan kebanggaan, dan kegagalan tidak lagi melahirkan keputusasaan. Semua dipandang sebagai bentuk pengaturan ilahi yang sedang bekerja. Disinilah seseorang mulai merasakan kebebasan yang sejati, kebebasan dari keharusan untuk selalu berhasil, diakui, dan diunggulkan. Ia berjalan dengan tenang, karena ia tidak lagi membawa beban pembuktian diri. Dalam kondisi batin seperti ini, doa pun mengalami perubahan yang halus. Ia tidak lagi dipenuhi daftar permintaan, tetapi dipenuhi penyerahan. Seseorang mulai lebih sering memohon agar hatinya dijaga, daripada agar keadaannya diubah. Ia lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan kesempatan. Dunia tidak lagi diperlakukan sebagai sumber kebahagiaan, melainkan sebagai sarana untuk mengenal kehendak Allah dengan lebih jujur. Setiap keadaan, baik lapang maupun sempit, dibaca sebagai pesan, bukan sebagai ancaman. Inilah fana dari kepentingan dunia yang jarang disadari. Ia tidak datang dalam bentuk keputusan besar atau perubahan drastis, tetapi melalui pergeseran pusat batin yang sangat halus. Seseorang tetap hidup, bekerja, dan berinteraksi seperti biasa, namun hatinya tidak lagi menggantung. Dan ketika dunia benar-benar kehilangan daya tariknya, bukan karena dibenci, melainkan karena telah dikenali hakikatnya, maka disitulah seorang hamba mulai melangkah lebih dalam menuju makam yang tidak bisa diraih oleh mereka, yang masih menjadikan dunia sebagai tujuan, meskipun dengan nama yang paling religius. Bab 4. Ketaatan yang tidak lagi menawar. Kebanyakan manusia taat selama ketaatan itu masih terasa selaras dengan keinginannya. Selama doa dikabulkan, jalan dimudahkan, dan harapan terpenuhi, ketaatan terasa ringan dan bahkan membanggakan. Namun dalam jalan makrifat, ketaatan yang mengantar pada makam yang dalam justru diuji ketika kehendak pribadi mulai bertabrakan dengan ketentuan ilahi. Disitulah terlihat apakah ketaatan lahir dari kebutuhan atau dari ketundukan yang sejati. Karena selama masih ada negosiasi batin, selama itu pula kehambaan belum sepenuhnya tegak. Ketaatan tanpa menawar bukan berarti tidak merasakan berat, melainkan tidak lagi mempertentangkan. Hati boleh terasa sempit, air mata boleh jatuh, tetapi keputusan batin tetap lurus, menerima dan berjalan. Pada titik ini, seseorang tidak lagi sibuk bertanya mengapa ia harus mengalami ini atau itu. Bukan karena ia tidak ingin memahami, tetapi karena ia telah percaya. Kepercayaan inilah yang mengubah perintah menjadi ketenangan dan larangan menjadi penjagaan. Ia tidak lagi melihat hukum Allah sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kasih yang melindungi. Dalam ketaatan yang matang, ibadah tidak lagi dijalani sebagai tuntutan yang harus dipenuhi, tetapi sebagai ruang perjumpaan yang dirindukan. Seseorang tidak lagi menghitung apa yang telah ia lakukan, karena ia sadar bahwa semua itu tidak akan pernah sebanding. Ia sholat bukan untuk merasa dekat, tetapi karena tidak sanggup menjauh. Ia beramal bukan untuk mengamankan masa depan, tetapi karena hatinya telah tunduk pada kebaikan itu sendiri. Disinilah ketaatan berubah dari aktivitas lahir menjadi keadaan batin. Ketaatan seperti ini seringkali tidak terlihat istimewa. Ia tidak selalu diiringi kekhusyukan yang terasa atau pengalaman ruhani yang menggetarkan. Justru ia hadir dalam kesetiaan yang tenang, dalam konsistensi yang tidak mencari sorotan. Seseorang tetap taat meski tidak merasakan apa-apa, tetap berjalan meski tidak mendapatkan jawaban. Ia tidak berhenti hanya karena tidak ada kepuasan emosional. Karena bagi dirinya, ketaatan bukan sarana untuk mendapatkan sesuatu, melainkan bentuk pengakuan bahwa ia adalah hamba. Maka ketaatan yang tidak menawar adalah salah satu syarat yang paling sulit, karena ia menuntut pelepasan kendali. Ia mengajak manusia untuk berhenti mengatur hasil, berhenti menilai proses, dan berhenti mengukur hubungan dengan Allah melalui rasa. Di titik ini, kehambaan berdiri tanpa sandaran selain iman yang tenang. Dan dari ketaatan semacam inilah,
perlahan tumbuh kedalaman ruhani yang tidak bising, tidak mencolok, namun kokoh. Kedalaman yang kelak menjadi jalan sunyi menuju maqam yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang telah berdamai dengan kehendak Allah sepenuhnya. Bab 5. Akhlak yang tumbuh dari kedalaman hati. Dalam perjalanan menuju kedalaman ruhani, akhlak seringkali menjadi cermin yang paling jujur. Banyak orang mengira bahwa semakin tinggi ilmu dan pengalaman batin, semakin tinggi pula kedudukan seseorang di hadapan Allah. Namun para arif justru memandang akhlak sebagai penentu, bukan pelengkap. Karena ilmu bisa dihafal, pengalaman bisa diceritakan, tetapi akhlak tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari keadaan hati yang sebenarnya. Di sanalah terlihat apakah cahaya yang diklaim benar-benar telah menerangi batin, atau hanya berhenti di permukaan pikiran. Akhlak yang tumbuh dari makrifat tidak pernah keras, apalagi merasa paling benar. Ia hadir dalam kelembutan yang tidak dibuat-buat, dalam kesabaran yang tidak dipamerkan. Seseorang yang telah disentuh oleh kedalaman akan berhati-hati dalam bersikap, karena ia menyadari betapa rapuhnya hati manusia. Ia tidak tergesa menghakimi, tidak ringan menyalahkan, dan tidak merasa berhak mengukur iman orang lain. Bukan karena ia tidak punya pendirian, tetapi karena ia telah belajar bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa adab hanya akan melukai, bukan menyembuhkan. Dalam akhlak seorang hamba yang dekat terdapat keluasan pandang yang lahir dari kesadaran akan keterbatasan diri. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjalan dengan beban dan ujian yang berbeda. Maka ia tidak menuntut orang lain berada di titik yang sama dengannya. Bahkan ketika ia melihat kesalahan, yang muncul bukan kemarahan, melainkan keprihatinan. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada membongkar aib orang lain, karena ia tahu bahwa perhatian yang berlebihan pada kekurangan orang lain seringkali menutupi kekurangan diri sendiri. Akhlak seperti ini tidak selalu disadari oleh pemiliknya. Ia tidak merasa sedang berbuat baik, apalagi merasa lebih mulia. Ia hanya berusaha menjaga hatinya agar tidak melukai, menjaga lisannya agar tidak melampaui batas, dan menjaga sikapnya agar tidak menambah beban bagi sesama. Ketika disakiti, ia memilih menahan diri. Ketika direndahkan, ia memilih diam. Bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena hatinya telah belajar bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada mengalahkan orang lain, melainkan pada menundukkan ego sendiri. Maka dalam maqam waliullah, akhlak bukan hasil latihan semata, tetapi buah dari tauhid yang jernih dan hati yang luruh. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin lembut ia kepada makhluknya. Dan jika ilmu serta pengalaman ruhani tidak melahirkan kelembutan, maka patut dipertanyakan arah perjalanan itu. Karena tanda paling nyata dari kedekatan adalah akhlak yang menenangkan, bukan yang mengintimidasi. Akhlak yang menghidupkan harapan, bukan yang menebar rasa takut. Dan dari akhlak inilah jejak kewalian paling sering dikenali, meski tanpa pernah disebutkan. Bab 6. Diam yang penuh kesadaran. Dalam perjalanan ruhani yang semakin dalam, seseorang akan sampai pada fase di mana kata-kata mulai kehilangan urgensinya. Bukan karena tidak ada yang bisa disampaikan, tetapi karena tidak semua hal perlu diucapkan. Diam di sini bukan kekosongan, melainkan kepenuhan. Ia adalah ruang batin tempat kesadaran bekerja tanpa suara. Banyak orang diam karena bingung, takut, atau lelah, tetapi diam yang lahir dari makrifat justru dipenuhi oleh kehadiran. Di dalamnya, hati sedang menyimak sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh bunyi dan logika. Diam yang penuh kesadaran membuat seseorang lebih peka terhadap gerak batin dan kehendak ilahi. Ia tidak lagi tergesa merespons setiap peristiwa dengan opini atau emosi. Sebelum kata keluar, ia menimbang dampaknya, bukan demi citra tetapi demi keselamatan hati. Ia memahami bahwa satu kalimat bisa menjadi jalan hidayah, tetapi juga bisa menjadi sebab luka yang panjang. Karena itu, lisannya dijaga dengan adab yang lahir dari kesadaran akan tanggung jawab ruhani, bukan dari rasa takut kepada manusia. Dalam keheningan ini, seseorang belajar mendengar dengan cara yang baru. Ia tidak hanya mendengar suara, tetapi juga makna di baliknya. Ia menangkap kegelisahan yang tidak diucapkan, luka yang tersembunyi, dan harapan yang tidak tersampaikan. Diamnya menjadi ruang aman bagi orang lain, karena ia tidak segera menghakimi atau menasihati.
Kehadirannya saja sudah cukup untuk menenangkan, karena ia hadir sepenuhnya, tanpa keinginan untuk menguasai percakapan atau menunjukkan keunggulan diri. Diam yang demikian juga menjadi jalan untuk mengenali diri sendiri dengan lebih jujur. Ketika suara luar mereda, suara batin pun terdengar lebih jelas. Seseorang mulai melihat motif-motif halus di balik tindakannya, niat-niat tersembunyi di balik kebaikan, dan ego yang kadang menyamar sebagai kepedulian. Proses ini tidak selalu nyaman, tetapi sangat membersihkan. Dalam diam, seseorang tidak bisa bersembunyi dari dirinya sendiri. Dan dari perjumpaan inilah, ketulusan mulai tumbuh dengan lebih kuat. Maka diam dalam maqam yang dalam bukanlah penarikan diri dari kehidupan, melainkan cara hadir yang lebih utuh. Ia berbicara ketika perlu dan diam ketika kata-kata justru menjadi hijab. Ia tidak takut disalahpahami karena ia tidak lagi bergantung pada penilaian. Diamnya dijaga bukan untuk menampilkan kesalehan, tetapi untuk menjaga kejernihan hati. Dan dari diam yang penuh kesadaran inilah, kebijaksanaan seringkali lahir tidak melalui pidato panjang, tetapi melalui kehadiran yang jujur dan menenangkan. Bab 7. Ridha yang tidak lagi memilih. Ridha sering dipahami sebagai menerima dengan pasrah, seolah ia adalah sikap diam tanpa rasa. Padahal dalam jalan makrifat, ridha adalah keadaan batin yang sangat hidup. Ia bukan ketiadaan perasaan, melainkan keteraturan, perasaan yang telah tunduk sepenuhnya. Seseorang yang ridha tetap merasakan sakit, kehilangan dan kekecewaan, tetapi semua itu tidak lagi melahirkan perlawanan batin terhadap kehendak Allah. Disinilah ridha menjadi maqam yang tidak mudah, karena ia menuntut kesediaan untuk tidak memilih apa yang terjadi dan hanya memilih untuk tetap bersama Allah di dalamnya. Dalam ridha yang sejati, seseorang berhenti menempatkan takdir sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan harapannya. Ia tidak lagi memaksa keadaan agar memenuhi gambaran idealnya tentang kebaikan. Perlahan ia menyadari bahwa tidak semua yang terasa menyenangkan membawa keselamatan, dan tidak semua yang terasa menyakitkan berarti keburukan. Kesadaran ini tidak lahir dari teori, tetapi dari perjalanan panjang menyaksikan bagaimana Allah bekerja dengan cara yang sering kali melampaui pemahaman. Dari sanalah tumbuh kepercayaan yang tenang, bukan optimisme yang naif. Ridha juga mengubah cara seseorang berdoa. Ia tetap memohon, tetap berharap, tetapi hatinya tidak menggantungkan ketenangan pada terkabul atau tidaknya permintaan. Doa menjadi bentuk kedekatan, bukan transaksi. Seseorang lebih sibuk menjaga adab dalam meminta daripada memastikan hasil yang diinginkan. Ia percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan, itulah yang paling tepat untuk perjalanan jiwanya, meski pada saat itu belum sepenuhnya dimengerti. Dalam keadaan ridha, hati menjadi lebih lapang menghadapi perubahan. Kehilangan tidak lagi dipandang sebagai akhir, dan kegagalan tidak lagi diperlakukan sebagai hukuman. Semua menjadi bagian dari dialog batin yang terus berlangsung antara hamba dan Tuhannya. Seseorang belajar membaca pesan di balik peristiwa, bukan hanya merasakan dampaknya. Ia melihat bahwa setiap keadaan membawa kesempatan untuk semakin mengenal Allah, baik melalui kesabaran maupun rasa syukur yang lebih dalam. Ridha yang tidak lagi memilih inilah yang menjadi salah satu tanda kedalaman ruhani. Ia tidak datang secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan melalui kejujuran menerima kenyataan. Semakin seseorang berhenti melawan, semakin ia merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Dan di titik inilah, kehidupan tidak lagi dipenuhi pertanyaan mengapa, tetapi dipenuhi kesadaran bahwa bersama Allah apapun yang terjadi selalu memiliki makna. Dari ridha semacam inilah, jiwa menemukan ketenangan yang tidak mudah terguncang. Bab 8. Tidak merasa sampai, tidak merasa istimewa. Salah satu hijab paling halus dalam perjalanan ruhani adalah perasaan telah sampai. Ia tidak datang dengan kesombongan yang kasar, tetapi dengan bisikan lembut yang terasa wajar. Seseorang mulai merasa lebih paham, lebih tenang, lebih dalam dibanding sebelumnya. Dari sanalah jarak perlahan tercipta, bukan antara dirinya dan manusia, tetapi antara dirinya dan kehambaan. Dalam makam yang sejati, perasaan istimewa justru menjadi tanda bahaya, karena ia menghidupkan kembali aku yang seharusnya telah dilebur.
Mereka yang benar-benar disentuh oleh kedalaman makrifat justru semakin merasa asing dengan klaim apapun tentang diri. Bukan karena mereka merendahkan diri secara verbal, tetapi karena kesadarannya memang telah berubah. Semakin luas pandangan batin seseorang, semakin ia melihat betapa tak terukurnya kebesaran Allah dan betapa kecilnya perannya. Ia tidak lagi sibuk menilai posisi dirinya dalam peta ruhani karena ia sadar bahwa semua posisi hanyalah milik Allah. Yang ada hanyalah tanggung jawab untuk menjaga adab, bukan mengukur makam. Dalam keadaan ini, seseorang menjadi sangat berhati-hati terhadap pujian, bukan karena ia membencinya, tetapi karena ia tahu betapa cepat hati bisa terpengaruh. Ia lebih takut dipuji daripada dicela, karena pujian sering kali datang tanpa ujian, sementara celaan memaksa hati kembali bersandar kepada Allah. Maka ketika kebaikan dirinya terlihat oleh orang lain, ia mengembalikannya dalam diam, memohon agar tidak ada satupun yang tersisa untuk dibanggakan. Tidak merasa sebagai wali bukan berarti menolak karunia Allah, melainkan menjaga hati agar tetap selamat. Seseorang tetap bersyukur atas apapun yang Allah berikan, termasuk ketenangan, keistiqamahan, dan kedekatan. Namun semua itu ia pandang sebagai titipan, bukan kepemilikan. Ia sadar bahwa apapun bisa diambil kapan saja jika Allah menghendaki. Kesadaran inilah yang membuatnya tetap rendah, tetap waspada, dan tetap merasa membutuhkan bimbingan Allah dalam setiap langkah. Disinilah letak keindahan makam ini. Semakin seseorang dijauhkan dari perasaan istimewa, semakin ia dekat dengan hakikat. Ia tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, bahkan sering merasa lebih rendah karena ia melihat kekurangannya dengan lebih jelas. Dan justru dari kerendahan inilah, penjagaan ilahi turun dengan lembut. Karena wali sejati bukan mereka yang tahu bahwa dirinya wali, melainkan mereka yang hatinya selamat dari kebutuhan untuk diketahui sebagai siapapun. Bab 9. Ketika jalan ini tidak lagi dikejar. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, seseorang akan menyadari bahwa semakin ia mengejar, semakin jauh yang dikejarnya terasa. Keinginan untuk mencapai makam, meraih kedalaman, atau memperoleh kedudukan ruhani justru sering menjadi penghalang yang tidak disadari. Dalam jalan makrifat, ada saat di mana usaha harus berubah bentuk, dari mengejar menjadi menjaga, dari menggapai menjadi mengosongkan. Disinilah seseorang belajar bahwa jalan ini tidak bisa ditaklukkan dengan ambisi, meskipun ambisi itu dibungkus dengan niat yang tampak mulia. Ketika makam tidak lagi dijadikan tujuan, perhatian pun bergeser ke sesuatu yang lebih mendasar. Seseorang mulai lebih peduli pada kejujuran niat, kebersihan hati, dan adab dalam keseharian. Ia tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, atau mengukur sejauh mana perjalanannya. Semua perbandingan itu terasa melelahkan dan tidak relevan. Yang tersisa hanyalah pertanyaan sederhana yang terus dijaga. Apakah hari ini aku lebih jujur sebagai hamba, atau justru semakin licin dalam menyembunyikan ego? Dalam keadaan ini, ibadah tidak lagi diperlakukan sebagai tangga untuk naik, melainkan sebagai bentuk kesetiaan. Seseorang tetap salat, tetap berdoa, tetap berbuat baik, bukan karena berharap makam tertentu, tetapi karena ia tidak ingin jauh. Jarak dengan Allah menjadi satu-satunya hal yang benar-benar ia perhatikan. Selama hatinya masih terjaga, ia tidak terlalu mempersoalkan di mana posisinya. Ia percaya bahwa Allah lebih tahu tempat yang tepat bagi setiap hamba. Ada ketenangan yang lahir ketika seseorang berhenti mengejar apapun selain keridaan Allah. Beban pembuktian diri perlahan runtuh dan digantikan oleh kesadaran bahwa semua sudah diatur. Ia tidak lagi terburu-buru ingin sampai karena ia mulai menikmati proses hadir bersama Allah dalam setiap keadaan. Jalan ini tidak lagi terasa sebagai perjalanan menuju sesuatu yang jauh, tetapi sebagai cara hidup yang terus disucikan dari hari ke hari. Maka makom yang sejati seringkali justru mendatangi mereka yang tidak mencarinya. Ketika hati telah bersih dari ambisi ruhani, Allah yang akan mengangkat tanpa suara. Seseorang mungkin tidak pernah tahu apa yang Allah tetapkan untuknya, dan itulah keselamatannya. Karena selama ia sibuk menjadi hamba, bukan menjadi sesuatu, maka ia berada di tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah lebih dekat daripada segala pencapaian yang pernah diimpikan. Bab 10.
ketika diri tidak lagi dipertahankan. Di penghujung pembahasan ini, jalan ruhani mempertemukan kita pada satu pertanyaan yang sangat sunyi namun menentukan. Apakah kita siap kehilangan diri? Bukan kehilangan jasad, bukan kehilangan peran sosial, melainkan kehilangan kebutuhan untuk mempertahankan siapa diri ini di hadapan Allah dan manusia. Selama seseorang masih merasa perlu dikenali, dipahami atau dibenarkan, selama itu pula ego masih berdiri sebagai pusat. Padahal makam yang dalam tidak dibangun dengan menambah identitas, tetapi dengan meluruhkannya satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kehambaan yang jujur. Kehilangan diri bukan berarti menjadi kosong tanpa arah. Justru di sanalah arah menjadi paling jelas. Ketika seseorang tidak lagi sibuk membela citra batinnya, ia menjadi lebih mudah menerima kebenaran, meski datang melalui jalan yang tidak ia sukai. Ia tidak merasa terancam oleh nasihat, tidak terusik oleh perbedaan, dan tidak goyah oleh penilaian. Hatinya menjadi lapang karena tidak lagi dipenuhi oleh kebutuhan untuk menang. Yang ia jaga hanyalah satu, agar hubungannya dengan Allah tetap utuh dan tidak tercemar oleh kepentingan tersembunyi. Dalam keadaan ini, hidup dijalani dengan kesadaran yang lebih halus. Setiap peristiwa diperlakukan sebagai undangan untuk semakin dekat, bukan sebagai ujian yang harus dilawan. Seseorang tidak lagi bertanya, apa manfaatnya bagiku, tetapi apa adabku di dalamnya. Ia belajar hadir sepenuhnya, baik dalam kelapangan maupun kesempitan, tanpa merasa lebih suci ketika taat, dan tanpa merasa hancur ketika lalai. Semua dikembalikan kepada Allah dengan kejujuran yang tenang. Maqam waliullah, jika harus disebut, bukanlah puncak yang bisa dilihat, melainkan kedalaman yang hanya bisa dialami. Ia tidak ditandai oleh pengalaman luar biasa, tetapi oleh ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ia tidak diukur dari banyaknya amal yang tampak, tetapi dari seberapa sedikit ego yang tersisa. Dan justru karena itu, maqam ini tidak bisa diwariskan, tidak bisa diajarkan secara langsung, dan tidak bisa diklaim oleh siapapun. Ia hanya bisa dijaga dengan adab dan kejujuran yang terus diperbarui. Maka jika ada satu pelajaran yang bisa diambil dari seluruh perjalanan ini, barangkali itulah kesediaan untuk menjadi hamba tanpa syarat, tanpa menuntut kedudukan, tanpa menunggu pengakuan, dan tanpa berharap keistimewaan. Karena ketika seseorang telah rela tidak menjadi apa-apa, Allah seringkali menjadikannya sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan untuk dikenal, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk ditinggikan di mata manusia, tetapi untuk didekatkan dalam rahasianya yang paling sunyi. Dan kini, biarkan semua yang telah kita renungkan tidak berhenti sebagai kata-kata. Biarkan ia turun perlahan ke dalam hati, bekerja dalam diam, tanpa perlu dibuktikan kepada siapapun. Jika ada bagian yang terasa menampar batin, jangan ditolak. Mungkin disitulah Allah sedang menyentuhmu dengan cara yang paling lembut. Ingatlah, jalan ini bukan tentang siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang paling jujur dalam menjadi hamba. Kita tidak diminta untuk menjadi wali, kita hanya diminta untuk setia, rendah, dan berserah. Semoga Allah menjaga langkah kita, membersihkan niat kita, dan mendekatkan kita tanpa kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.